Pengambil kebijakan Federal Reserve setuju bahwa periode kebijakan restriktif yang berkelanjutan akan diperlukan untuk mendinginkan inflasi yang sangat tinggi. Ya, menurut risalah rapat The Fed Desember yang dirilis pada Rabu lalu menunjukkan sinyal bahwa The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga acuannya hingga target inflasi 2% tercapai. Pada akhir rapat sebelumnya pada 14 Desember silam, Komite Pasar Terbuka Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% ke kisaran 4,25% hingga 4,5%. Keputusan kebijakan The Fed pada bulan Desember memberikan sinyal perlambatan dari 4 kenaikan suku bunga 0,75% berturut-turut yang terjadi dalam rapat sebelumnya. Meskipun ada kesediaan untuk bergerak pada laju kenaikan yang lebih lambat, anggota The Fed dalam rapat tersebut mendukung perlunya menaikkan suku bunga lebih lanjut, meningkatkan perkiraannya pada tingkat suku bunga puncak atau tingkat terminal. Anggota memandang bahwa rezim suku bunga yang tinggi untuk waktu yang lebih lama akan menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengekang inflasi yang tetap sangat tinggi. Pada rapat tersebut, anggota The Fed memperkirakan tingkat median 5,1% pada tahun 2023, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,6%, menyiratkan kisaran target 5 sampai 5,25% atau sekitar 75 basis poin kenaikan suku bunga ke depan. Prospek kenaikan suku bunga yang lebih agresif dari Bank Sentral tiba tatkala anggota The Fed bersiap menghadapi laju inflasi yang lebih cepat, meningkatkan prospeknya pada tekanan harga menjadi 3,5% pada tahun 2023 atau naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,1%. Dan pemirsa, berikut adalah data penutupan bursa global serta update komoditas dan valuta asing selengkapnya. Seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi, indeks Dow Jones Industrial Average berada di angka atau menguat 2,13% di level 33.630,61. S&P 500 menguat 2,28% di level 3.895,08 dan Nasdaq menguat 2,56% di level 10.569,29. Selanjutnya FTSE 100 menguat 0,87% di level 7.699,49. CAC 40 menguat 1,47% di level 6.860,95 dan DAX juga mengalami penguatan 1,20% di level 14.610,02. Kita lihat bagaimana pergerakan IHSG ataupun penutupan IHSG di Jumat lalu menguat 30,71 poin atau 0,46% ke level 6.684,5 di akhir perdagangan Jumat. Selanjutnya sektor dengan kenaikan terbesar adalah sektor energi yang naik 1,4%. Sedangkan sektor yang melemah paling dalam adalah sektor infrastruktur dengan penurunan sebesar 0,84%, sektor keuangan turun 0,38% dan sektor barang konsumen non-primer yang turun 0,30%. Ya, dari pergerakan komoditas, pemirsa, minyak WTI menguat 0,41% di level 74,03 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 3,28% di level 28.824,5 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,02% di level 1.872,9 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO melemah 0,93% di level 4.052 ringgit Malaysia per ton. Kita juga akan melihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Indonesian rupiah terhadap US dollar di level 15.606 rupiah, terhadap euro di 16.617 rupiah, kemudian terhadap pound sterling di level 18.879 rupiah, dan terhadap yen Jepang di level 118,20 rupiah.